Cuma segini kebutuhannya. Saya sudah hitung semua kebutuhan, alat-alat belajar, barang-barang asongan, sampai gaji guru. Apa ada koreksi dari Pak Jalal? Gaji guru kecil banget. Saya menyesuaikan gaji guru di sekolah negeri, Pak. Mestinya gaji guru tuh gede. Jadi fokus ngajar dan nggak nyari duit tambahan lagi. Di Indonesia, standar gaji guru memang kecil, Pak. Mestinya gaji guru tuh gede, sama kayak gaji anggota DPR. Kenapa begitu, Pak? Ya supaya kualitas pendidikan lebih bagus, jadi nanti anggota DPR kita bisa lebih berkualitas. Saya dan teman-teman malu kalau terima gaji terlalu besar. Hah? Kenapa mesti malu? Anggota DPR aja nggak ada malunya. Malah minta tambah fasilitas lagi. Hah? Makanya di demo. Nanti saya hitung lagi, berapa pantasnya gaji untuk guru. Muluk, lu nggak bakal bisa ngitung gaji guru dengan tepat. Maksudnya gimana? Sebab satu huruf yang mereka ajarkan bisa mengubah dunia. Saya setuju. Nah, untuk sementara gaji guru lu tulis aja masing-masing 10 juta, ya? Baik, Pak. Cocok. Apanya yang cocok, Bang? Lu kan sarjana, si Asrul juga sarjana, dan dua-duanya masih miskin. Kau juga akan miskin dan calon duda, Din. Nah, itu yang gue mau bahas. Mumpung dua orang pintar lagi pada ngumpul. Bahas apa, Bang? Masa depan rumah tangga gue Mayang. Alamak. Emang rumah tangga Bang Udin sama Mbak Ayang kenapa? Asrul, ceritain. Kenapa awak yang harus cerita? Karena lu berdua sama-sama sarjana, jadi bahasanya lebih nyambung. Ya kan, Sul? Udin sahabat awak, kami berdua memang sarjana. Tapi ilmu kami bukan untuk membahas persoalan kau sama Ayang. Betul, Bang. Waktu saya kuliah, nggak ada kurikulum yang namanya Bang Udin dan Mbak Ayang. Oke, kalau gitu, Sul, mesti lu yang tetap cerita. Ya kenapa awak yang harus cerita? Kalau cerita soal Ayang yang mau dinikahin Pak Subur, gue bisa emosi. Kalau tensi darah gue naik, terus setruk, lu juga kan yang repot. Jadi begini ceritanya. Ceritanya nggak usah pakai emosi. Awak emosi mendengar moncong kau Zulfikar Baharudin. Baru dongset. Sekarang semua anak-anak yang lu urus tinggal di mana? Di bangunan kosong? Ruko, Bukan. rumah. Bukan. Tapi bangunan yang terbengkalai. Jadi nggak perlu bayar sewa. Pastikan ada pemiliknya. Kalau dia nggak ikhlas gimana? Betul juga. Bisa jadi masalah nanti. Kalau gitu, gue beli aja bangunannya. Saya belum tahu siapa pemiliknya. Makanya sebelum mulai mengajar, lu cari dulu siapa pemilik gedung itu. Jadi gue mau semua jelas dan jadi halal. Baik, Pak. Iya. Nanti soal makan anak-anak, gue juga yang tanggung. Sebaiknya jangan dulu. Kenapa? Biarkan mereka belajar ngasong untuk bisa makan. Jangan, kesian. Justru perlu untuk mendidik mereka agar bisa jadi pengusaha. Betul juga sih. Tapi ingat, jangan sampai mereka kecapean dan terganggu belajarnya, ya. Siap, Pak.
Tunggu sebentar, gue mau ambil duit. Uang untuk apa? Buat beli peralatan sholat anak-anak. Jadi begitu ceritanya. Gimana, Sul? Lebih tragis dari cerita sinetron. Kalau diangkat jadi cerita sinetron, kira-kira apa judulnya ini? Istriku digondol tuan tanah. Aku pun menangis dengan air mata darah. Gak usah ketawa lo. Kau boleh emosi, tapi awak kan boleh juga ketawa. Jadi menurut lu gue mesti gimana? Berat, Bang. Ayang memang perempuan kelas berat. Makanya gue jadiin bini. Bukan, itu maksud saya. Terus apa? Persoalan Bang Udin dan Mbak Ayang itu berat buat dipikirin. Makanya gue minta 2 sarjana yang mikirin. Lu sama Asrul. Jangankan sarjana. Profesor juga belum tentu bisa kasih solusi buat masalah Bang Udin. Berdomseh. Halo, Bu. Lu di mana, Sul? Biasa, pos ronda. Lu Di rumah Pak Jalal. udah ketemu sama Pak Jalal? Udah. Gimana hasilnya, Bu? Hasilnya menggembirakan, Sul. Lu jangan bikin gue penasaran. Gimana hasilnya? Mulai besok kita bisa ngajar lagi. Alhamdulillah. Sekarang lu udah bisa kasih tahu mak lu. Mau dikasih tahu apa enggak, mak gue sama aja. Yang penting dikasih duit. Wah, kalau gitu mak lu pasti lebih seneng. Maksudnya? Kita bakal dikasih gaji gede sama Pak Jalal. Alhamdulillah. Selamat tinggal kemiskinan. Gue tunggu di rumah Pipit ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu ngomong sama si Muluk tadi? Iya, Bang. Si Muluk dapat duit dari Pak Jalal. Betul. Bang Asrul dan Bang Udin, saya pamit mau menjemput masa depan yang cemerlang. Alhamdulillah. Mantap. Kenapa kau? Udah dapat jalan keluar dari Ayang? Udah. Apa? Ayo ikut gua. Kau mau kemana? Jemput duit. Bentar dulu, Din. Awak kunci dulu pintu kontrakan awak. Gak usah. Kontrakan lu kan di sini cuma pakaian kotor. Nih duit 100 juta lo kasih ke si Hajar buat sewa ruko dan bikin musola. Ntar kalau bikin musola, lo mesti turun tangan, Jack. Kenapa? Kalau si Hajar yang bikin, ntar salah kiblatnya. Dan ngadep ke Danau Toba lagi. Ya bener-bener. Ntar disangkanya nyembah segali-gali. Iya. Aduh. Bener 100 juta nih. Lo udah kagak percaya sama gue? Percaya. Cuman kan lo udah tua, takutnya salah hitung. Ya udah lo hitungin diri. Ah, nggak usah. Ntar biar si Hajar aja yang hitung. Kalau si Hajar salah hitung gimana? Dia tinggal gue tabok pakai duit. Pak Jalal masih mau ngajar anggota barbar. Ah, kayaknya sih dia udah kapok. Dia masih banyak belajar dari lo. Gue nggak paham ilmu bisnis. Bukan belajar ilmu bisnis, tapi belajar berani nabokin anggota barbar. Iya bener loh. Ya udah ntar gue minta si Muluk sama Samsul aja yang ngajar anggota barbar. Mana lo? Lu, aduh, udah pikun. Pikun kenapa? Dari tadi ada tamu bukan disediain kopi. Lu juga pikun. Apa? Punya bini, punya rumah, maunya malah ngopi di rumah orang. Kayak lu tuh. Lo yang pikun. Kau mau ajak awak kemana sih, Kita Din? ikutin aja ntar juga lu tahu. Kalau malah
Awak tak mau? Gue juga tahu. Yang penting ntar lu bantuin gua. Kau mau merampok? Itu juga pasti lu gak bakalan mau. Awak harus tahu dulu, baru awak bantu. Setelah Ul, ntar lu bantuin gua ngomong. Ngomong sama Pak Jalal. Kebanyakan nanya lu. Ayo cepetan, ntar gua jelasin sambil jalan. Alamak.